1. Paradoks kapal Theseus. Ada sebuah kapal besar yang dinamai Theseus. Kapal ini sudah sangat sering digunakan, sampai-sampai sudah mulai usang. Bagian papannya mulai lapuk, kemudian semua bagiannya diganti satu persatu. Sampai tidak ada lagi bagian asli yang tersisa. Pertanyaannya, apakah kapal ini masih bisa disebut kapal Theseus? Lalu misalkan semua bagian kapal yang diganti itu disatukan kembali dan menjadi kapal baru. Kapal mana yang sebenarnya kapal Theseus? Paradoks ini bukan hanya berlaku pada kapal, tapi juga berlaku pada manusia. Pasalnya sel-sel pada tubuh kita itu selalu berganti seiring waktu. Lalu apakah kita ini sebenarnya kita yang kemarin? Kedua, omnipotence paradoks. Ini adalah paradoks yang sudah sangat terkenal. Pertanyaannya, jika Tuhan Maha Kuasa, dapatkah Ia menciptakan sebuah batu yang begitu berat sehingga Ia sendiri tidak sanggup mengangkatnya? Jika jawabannya iya, maka Tuhan tidaklah Maha Kuasa sebab tidak sanggup mengangkat batu tersebut. Dan jika jawabannya tidak, maka Tuhan juga tidak Maha Kuasa sebab tidak sanggup menciptakan batu tersebut. Paradoks ini sangat sering dipertanyakan oleh orang-orang ateis, sehingga menjadi perdebatan yang panjang dalam filsafat keagamaan. Namun pada akhirnya jawabannya itu kembali pada diri kita sendiri, bagaimana kita memahami kemahakuasaan Tuhan dan sejauh mana iman kita mempercayai hal tersebut, terlepas dari pertanyaan logika dari paradoks ini. Ketiga, Grandfather paradox. bayangkan jika mesin waktu sudah ada, lalu kamu pakai untuk kembali ke masa lalu, di mana kakek kamu masih muda dan belum menikah dengan nenek kamu. Dengan alasan tertentu kamu membunuh kakek kamu saat itu juga. Sekarang coba pikirkan jika kakek kamu mati maka orang tua kamu tidak akan pernah ada. Maka kamu juga sudah pasti tidak akan lahir. Pertanyaannya, jika kamu tidak pernah lahir lalu siapa yang akan membunuh kakek kamu? Sebuah pertanyaan perjalanan waktu yang membuat kita dilema dengan konsepnya. Banyak ilmuwan yang percaya jika ini menjadi bukti jika perjalanan ke masa lalu itu mustahil. Keempat, paradoks ironic process teori. Jika aku menyuruh kamu untuk jangan memikirkan beruang putih, ingat jangan bayangin beruang putih. Namun jika beruang putih itu tetap muncul di kepala MU, maka itulah yang disebut paradoks ironic process teori. Di mana saat kita berusaha keras untuk tidak memikirkan sesuatu justru otak kita semakin keras memikirkan hal itu. Misalkan kamu lagi pengen tidur, terus berusaha untuk tidak memikirkan pekerjaan untuk besok. Hasilnya kamu malah makin fokus dengan pekerjaan besok dan susah untuk tidur. Fenomena ini ditemukan oleh Daniel Wegner, seorang psikolog yang menemukan bahwa otak manusia memiliki pengawasan otomatis. Saat kita mencoba melupakan suatu pikiran, sistem ini terus mengecek apakah pikiran itu sudah hilang, yang secara otomatis memunculkan pikiran itu lagi. Jadi pada dasarnya semakin keras kita ingin melupakan pikiran itu, semakin besar pikiran itu muncul lagi di kepala kamu. Seperti pasangan yang baru putus, semakin keras untuk melupakan momen bersamanya, semakin besar pula muncul kenangan itu. Kelama. Paradoks buaya. Bayangkan ada seekor buaya yang menculik anak kecil dari ibunya. Buaya itu bilang, aku akan mengembalikan anak kamu jika kamu menebak dengan benar apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Ibunya menjawab, kamu tidak akan mengembalikan anakku. Disinilah paradoksnya muncul, kalau buaya itu tidak mengembalikan sang anak itu maka sang ibu benar. Dan sesuai janji buaya akan mengembalikannya. Namun jika buayanya mengembalikan sang anak maka tebakan sang ibu salah. Jadi apapun keputusannya hasilnya akan bertentangan dengan janji yang dibuat buaya. Inilah yang disebut krokodile paradoks, di mana paradoks logika yang memainkan dilema antara janji, kebenaran dan tindakan yang saling bertabrakan. Kinam. Paradoks Pinocchio. Pinocchio adalah serial kartun di mana boneka kayu jika dia berbohong maka hidungnya akan memanjang. Lalu bagaimana jika suatu hari Pinocchio berkata, hidungku akan tumbuh sekarang? Coba pikirkan baik-baik, jika kalimat itu bohong, sesuai aturan hidung Pinocchio akan memanjang. Namun jika hidungnya tumbuh berarti ucapannya benar. Jadi seharusnya hidungnya tidak tumbuh. Jadi apapun hasilnya, loginya akan berputar terus-menerus tanpa bisa diselesaikan. Ketujuh.
Paradox Sorites. Bayangin ada sebuah tumpukan pasir, kemudian kamu ambil satu butir pasir dari tumpukan pasir itu. Apakah setelah itu masih bisa disebut tumpukan? Tentu masih. Lalu coba ambil satu tumpukan lagi dan ulang terus-menerus. Pertanyaannya pada titik keberapa tumpukan itu tidak lagi disebut tumpukan. Secara logika, mengambil satu butir pasir tidak mengubah status tumpukannya. Namun jika dilakukan terus-menerus tumpukan itu akan benar-benar hilang. Masalahnya tidak ada batas yang jelas kapan perubahan status itu terjadi. Paradoks ini menggambarkan kaburnya konsep batas dalam sehari-hari, misalnya membedakan batas kaya dan miskin, dan antara banyak dan sedikit. Kedelapan. Paradoks tak terdeskripsi, kata tak terdeskripsi atau bisa juga tak tergambarkan, diciptakan untuk menyebutkan sesuatu yang tak bisa dibayangkan. Tapi sebenarnya disitulah paradoksnya. Pada saat kamu berkata tak bisa mendeskripsikan, di situ jugalah kamu sudah mendeskripsikannya. Karena kamu sudah memberi label kepada sesuatu yang katanya tidak bisa dilabeli. Jika sesuatu benar-benar tidak bisa dideskripsikan, maka kamu tidak akan bisa menyebutnya tak terdeskripsikan sejak awal.